Shalom, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Suara Gembala. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kualitas iman orang Kristen, di mana kita belajar dari iman yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan yang memiliki seorang anak perempuan yang dirasuk setan, yang sangat menderita. Dia datang kepada Yesus, tapi dia mengalami 4 tahap ujian. Ujian pertama, ketidakpedulian Tuhan Yesus terhadap teriakannya untuk minta tolong. Dia berteriak, tapi Yesus sama sekali tidak memperdulikan. Bahkan ketidakpedulian murid-murid Tuhan bukannya membantu, tetapi justru menyuruh Yesus suruh ngusir perempuan itu karena dianggap mengganggu. Yang ketiga, bahkan di mata Yesus, perempuan itu tidak penting dan tidak prioritas oleh Tuhan karena dia berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang." Bahkan yang paling menyakitkan yang terakhir adalah dia disamakan dengan anjing. Hal itu kalau menimpa kita, tentu kita pasti akan kecewa dan mundur. Tetapi ternyata dia tidak mundur. Dia tetap mendekat, menyembah, bahkan berpikiran positif thinking. Kemarin saya sudah sampaikan 2 bentuk kualitas iman yang kita temukan di dalam kehidupan perempuan Kanaan itu. Yang pertama apa? Di mana perempuan itu memanfaatkan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak menunda-nunda saat dan yaitu waktu yang dia hadapi. Karena bukan secara kebetulan Yesus melewati daerah Sidon dan Tirus. Itu daerah tempatnya perempuan Kanaan itu. Dia sudah lama mendengar siapa Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Waktu dia mendengar Yesus lewat, maka dia tidak sia-siakan, dia manfaatkan. Sehingga dia betul-betul mendatangi Yesus, menyembah Yesus, memohon Yesus. Mari kita jangan menunda-nunda kalau ada kesempatan dari Tuhan. Kesempatan untuk berdoa, kesempatan melayani, kesempatan bertobat, kesempatan untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, kesempatan berkorban, bahkan kesempatan-kesempatan yang lain. Jangan suka menunda-nunda. Itulah ciri yang pertama, yaitu iman yang berkualitas. Yang kedua, iman daripada wanita itu tumbuh semakin kuat ketika pencobaan datang. Di mana perempuan itu menjaga stabilitas imannya ketika berhadapan dengan masalah pada saat dia mau menjumpai Yesus. Dari kronologisnya kisah yang dicatat oleh Matius memperlihatkan keteguhan hati perempuan itu dari awal dimulainya perjumpaannya dengan Yesus sampai kepada akhirnya dia memperoleh apa yang diharapkan dari Tuhan. Dia tidak berubah, dia kendor. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dengan iman saudara dan saya? Apakah pencobaan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini membuat kita menjadi lemah dan berhenti berharap kepada Tuhan? Yang kedua, mampukah kita berpikir positif? Ataukah kita selalu kecewa, menyalahkan Tuhan, negative thinking? Yang ketiga, bagaimanakah kita bisa memandang pencobaan itu sebagai sebuah proses untuk menang dari pergumulan? Biarlah pencobaan itu membuat iman kita semakin murni dan tubuh menjadi kuat. Kita akan melanjutkan yaitu kualitas iman yang ketiga dari Matius 15. Saya akan baca 25 sampai 27. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kita simpulkan yang ketiga ini, iman yang berkualitas adalah cirinya konsisten ketika keadaan memaksa untuk menyerah. Sebetulnya keadaan itu memaksa dia menyerah, tapi dia tetap konsisten pada pendirian pertamanya. Saya harus mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara, konsisten itu artinya memiliki keteguhan hati, tidak mengubah pikiran atau tidak mengubah pendirian saudara yang berubah-ubah dan pilihan yang tetap walaupun harus berbeda. Gambaran ini juga kita dapatkan dari seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Beberapa kali dia harus diuji imannya, bahkan sudah melewati batas wajar. Namun dia tidak menyerah.
Dia tidak mengubah pikirannya, bahkan tetap konsisten pada pilihannya. Batas ujian biasanya maksimal sampai 3 kali. Banyak orang bilang katakan, saya bisa berikan kesempatan 1-2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, tiada maaf bagimu. Biasanya batas orang untuk mengampuni, untuk memberi kesempatan itu sampai 3 kali, saudara. Namun perempuan ini melampaui batas sampai 4 kali. Di mana dia tidak dapat kepedulian dari Yesus, dari murid Tuhan, bahkan bukan jadi prioritas, bahkan disamakan dengan anjing. Itu 4 kali, saudara. Ya, perempuan itu melewati perjalanan yang cukup melelahkan, perjalanan yang menguras tenaga, perjalanan yang mengorbankan harga diri sebagai manusia. Imannya berusaha dicongkel dengan mengobrak-abrik kedalaman perasaannya. Namun perempuan ini tetap melangkah maju dan sedikit pun tidak berpikir untuk mundur dan untuk menyerah. Dia tetap konsisten karena dia memiliki iman yang kuat pada Yesus dan memiliki tujuan yang besar. Yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Akankah kita mengubah pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan karena masalah? Mungkin saudara sudah tidak kuat. Sudah sekian lama bertubi-tubi. Saudara sudah punya ancang-ancang, wis saya tak tinggalkan Tuhan saja. Saya tak pergi ke dukun saja. Percuma berdoa puasa. Toh sampai sekarang ini sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita melihat di sini, bagaimanakah dengan saudara? Akankah kita mengubah pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan karena masalah dan persoalan hidup yang sesungguhnya adalah sebuah proses untuk sampai kepada tujuan akhir yang kita harapkan. Jadi tujuan akhir itu baru didapat, itu melalui proses. Jangan baru sekali sudah mundur mutu. Saudara, teruskan, lanjutkan, bertahan. Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebajikan bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai rencana Tuhan. Saudara, biarlah kita tetap konsisten karena Yesus jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita jangan patah semangat, jangan batasi kuasa Tuhan. Dia lebih besar dari masalah kita. Maka dari itu jangan mundur seolah-olah kita putus asa, glokro, tawar hati, percuma. Tapi percayalah, masalahmu pasti selesai. Dan yang keempat, saudara, iman yang berkualitas itu adalah iman yang memiliki arah iman dan tujuan yang jelas. Ayat 22 dikatakan begini, saudara. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anakku Daud, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, apa yang memotivasi perempuan Kanaan itu begitu antusias dan bergairah untuk menjumpai Yesus? Tujuannya adalah yang menggerakkan dia. Itulah tujuannya. Jadi karena tujuannya lah itu yang menggerakkan perempuan itu. Tujuan itu begitu kuat, seperti sebuah dinamo penggerak yang menggerakkan seluruh hasrat dan keinginannya, tanpa bisa dikendalikan kecuali mematikan mesin dinamo tersebut. Sama seperti manusia, ia digerakkan oleh tujuan. Tujuan itu bisa berhenti apabila jantung kita berhenti berdetak. Nah, perempuan itu berorientasi kepada tujuan. Goal akhirnya yang hendak diraih adalah tercapainya sebuah akhir yang membanggakan. Maka perempuan itu tidak berhenti sampai ia mendapat apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu pemenuhan rasa kasih sayang kepada anaknya yang menderita karena kerasukan setan. Yaitu sebuah kesembuhan. Ayat 22b ini menjadi mesin penggerak. Anak saya yang dirasukan setan harus sembuh. Itu yang menjadi tujuan. Dan tujuan itulah yang menjadi penggerak yang menyebabkan seorang perempuan Kanaan terus berjuang sampai kepada titik terakhir. Arah imannya adalah Yesus, bukan dukun, bukan paranormal. Dan tujuannya kepada kesembuhan anaknya. Imannya kepada Yesus menjadi sarana untuk sampai kepada hasil akhir yang memuaskan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan saudara? Apakah kita sudah memiliki iman yang terarah kepada Yesus saja? Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Untuk kita mencapai akhir
tujuan kita. Jangan kita bercabang. Ya Yesus, ya dukun. Ya Yesus, ya manusia. Jangan salah dalam menempatkan arah iman dan tujuan kita. Saudara, arahnya kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Dan tujuannya adalah anakku harus sembuh. Perempuan Kanaan yang percaya pada Tuhan Yesus memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita memiliki iman yang berkualitas. Kualitas iman Kristen akan nampak ketika kita mampu, yang pertama, memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menjumpai Yesus dan membawa semua persoalan hidup kita kepada Yesus. Tumbuh menjadi kuat walaupun di tengah-tengah pencobaan yang berat. Tetap konsisten walaupun keadaan memaksanya untuk mundur dan memiliki arah iman dan tujuan yang jelas. Tuhan Yesus memuji kualitas iman perempuan Kanaan itu dan dia memberikan sertifikat kelulusan berupa sebuah jawaban dan hasilnya sangat memuaskan. Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara, inilah yang harus kita miliki, kualitas iman seperti perempuan ini, di mana akhirnya dia mendapatkan jawaban. Datang dengan persoalan, anaknya menderita karena dirasuk setan. Pulang, anaknya sembuh. Hari-hari ini banyak orang datang sakit, pulang tambah parah. Orang datang dengan persoalan, pulang tambah berat. Tapi hari ini kita belajar dari perempuan sabar, yaitu Kanaan. Datang dengan masalah, pulang dengan mujizat. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin pada saat malam hari ini ada di antara saudara yang sudah putus asa. Semangat saudara, masih ada mujizat. Mujizat masih ada. Jangan putus asa. Tuhan tetap sama dan dia siap menolong. Atau ada juga di antaramu yang sedang saat menyaksikan acara ini. Ada yang menderita sakit. Dan kau sudah putus asa. Kenapa penyakitku sudah sembuh? Berapa dokter saya sudah gonta ganti. Tapi penyakitku bukan tambah baik tapi tambah parah. Dan kau sudah mulai putus asa. Dan kau dihantui kesakitan sepertinya. Yaitu tidak lama lagi saudara dipanggil Tuhan. Tapi percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau masih ada harapan untuk mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan firman kepada kami. Mungkin kami mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana punya problem yang sangat berat dan sudah putus asa. Tetapi dia tetap kuat, bahkan sampai memiliki iman yang berkualitas dan akhirnya mengalami mujizat. Kalau hari ini ada di antara kami yang mengalami masalah, Tuhan tolong. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bahkan yang menghadapi butuh jalan, Tuhan buka jalan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan imanmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Saya ingin berdoa untuk penyakit saudara. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan iman yang diletakkan oleh anak-anakmu yang saat ini membutuhkan mujizat Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Hari ini kuasa yang sama, nama yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus berlaku bagi kami orang percaya. Tuhan jamah, Tuhan lawati yang sedang sakit apapun penyakitnya. Baik yang menyerang bagian jantung, yang menyerang bagian liver, ginjal, paru-paru, pankreas, diabetes maupun penyakit menyerang bagian mata, telinga, tenggorokan, bahkan otak kecil, otak besar, semua saraf dari ujung rambut sampai telapak kaki. Hari ini juga kami perintahkan penyakit dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Sembuh, mujizat Allah terjadi. Bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Anakmu sehat dan diberi panjang umur oleh Tuhan. Saatnya saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, persekutuannya di dalam Roh Kudus akan turun tinggal dan menyertai kita hari ini, esok sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.